Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Juli. Jadi saya dapat info dari salah satu viewer guys ya di channel YouTube saya. Kalau salah itu namanya dari akun cadangan satu, kalau salah guys ya. Lupa kan. Jadi request. Jadi dia minta dan infokan kalau ada channel Juli yang lagi bahas UAS gitu kan. UAS ini adalah Ustaz Abdul Somad. Yang dia bikin judul adalah UAS atau Ustaz Abdul Somad tafsirkan Alkitab ngawur. Kalimat syahadat berubah. Nah, kita akan bahas ini guys ya. Terima kasih infonya ya bagi saudaraku cadangan satu yang nggak salah ya. Kita akan bahas video ini guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Siapa yang tidak kenal dengan Ustadz kondang yang satu ini? Ustadz panutan sejuta umat di Indonesia, bahkan juga fansnya ada di luar negeri sih. Dia memang kelihatan keren, kelihatan pandai, tapi ketika dia membahas agamanya, dan ketika dia membahas agama orang lain, mendadak kecerdasannya itu tiba-tiba berkurang gitu ya. Kenapa berkurang? Ya karena membahas agama lain, kitab suci orang lain ditafsirkan menurut pikirannya sendiri dan keyakinannya sendiri. Sebelumnya mari kita melihat video. Bentar, ini mau saya luruskan dulu ya. Jadi di Juli nggak paham guys. Dalam Islam itu kita meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitab sebelum Quran. Ya, wajib kita sebagai seorang muslim, orang beriman untuk percaya kepada itu. Juga mengutus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi kita wajib percaya gitu guys. Ada kitab-kitab dan nabi-nabi yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Termasuk satunya adalah yang ada di dalam Alkitabnya di Juli ini. Ya, kitab di Juli itu berisi apa guys? Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, di antara perjanjian lama itu ada termasuk dalamnya adalah kitab-kitab yang wajib kita yakini, seperti Taurat, Zabur, ya kan, dan Injil. Tapi Quran mengatakan bahwa kitab-kitab itu sudah diubah oleh manusia. Nah, makanya terjadi ada perubahan konteks ya. Makanya kayak di sini nanti ada yang nama Nabi Muhammad itu kan di Alkitab di kitab-kitab sebelumnya. Jadi nubuatan keterangan Muhammad itu ada di kitab sebelumnya. Cuman karena menurut Quran itu sudah diubah-ubah ya, makanya akan ada perubahan. Tapi tetap ada bisa ditemukan jejaknya guys, jejak bukti kalau itu sebenarnya ada yang belum sempat diubah semuanya gitu. Namanya perubahan kan. Tentu kalau diubah semuanya berarti bukan merubah namanya itu guys, tapi namanya membuat yang baru. Tapi karena diubah berarti masih ada yang sesuai dengan Quran. Nah, itu maksud yang disampaikan Allah sini. Kita akan lihat guys. Berikut ini. Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis di Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis ya. Nih, buka aja. Nah, ini informasi dari Quran. Quran mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad itu nubuatannya tulis di kitab Taurat ya, dan juga Injil guys. Dan itu ada di dalam kitabnya yang dipegang dari Juli ini tentunya. Cuman ya itu kita harus mencari di situ kan, karena nanti tentu ketika kita urusan juga nanti mereka akan men-challenge nih mana nama Nabi Muhammad yang dibuatkan itu di kitab sebelumnya. Makanya kita pointer nanti ke kitab kitab Kidung Agung gitu kan. Dari awal sampai akhir mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Tengoknya dari bawah. Nah, kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir. Ingat ya, ini ucapan Musa. Ya, camkan baik-baik. Ingat ya, remember. Ini ucapan Musa. Kata-kata jelas UASnya bilang ini ucapan Musa. Orangnya
manis, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku. Tuh kan, apa yang saya bilang. Yang lucu adalah ketika dia bilang bahwa penulis Kidung Agung adalah Musa. Sejak kapan Musa menulis kitab Kidung Agung? Didi Juli ini ngawur guys. Jadi ketika dia mengatakan UAS ngawur, sesungguhnya dialah ngawur. Tadi kan di dong ulang itu. UAS mengatakan ini adalah ucapan Musa. Ingat ya. UAS tidak mengatakan bahwa ini adalah Musa menulis kitab ini. Nggak ada guys. Nggak ada dikatakan oleh UAS bahwa UAS mengatakan Kidung Agung ini tulis Musa. Nggak ada. Makanya di Juli ini adalah menambah kata-kata UAS gitu. UAS dasar mengatakan ini ucapan Musa. Nanti saya akan jelaskan. Jadi kata dia tadi itu adalah perkataan Musa mengenai Nabi Muhammad. Jadi ketika dikatakan perkataan Musa tentang Nabi Muhammad, itu bukan berarti UAS itu mengatakan atau bermaksud mengatakan bahwa karena ini ucapan Musa ya tentang datangnya Nabi nanti yaitu Nabi Muhammad, bukan berarti itu tulisan Musa, enggak. Nah, makanya ini nggak ngerti berarti di metodologi ya. Gini, Anda tahu, contoh di Quran aja deh, ya Quran itu karena informasi dari Allah, dari Tuhan ya, yang Maha tahu, ya tahu tentang masa lalu juga sejarah gitu kan. Nah, Allah ini menceritakan kejadian-kejadian masa lampau, ucapan Musa, ucapan Ibrahim, ucapan Nabi Isa gitu kan, atau Yesus disampaikan, atau ucapan-ucapan malaikat, dialog antara Allah dengan malaikat dan segala macamnya dengan jin gitu kan. Jadi semua kisah di masa lampau termasuk ucapan-ucapannya itu, dialog-dialog itu Allah sampaikan di Quran, Allah informasikan di Quran gitu loh. Nah, jadi bukan ketika dikatakan ini ucapan ini berarti dia nulis kitabnya, enggak guys. No, bukan seperti itu. Jadi ini nggak paham itu. Bahkan di kitab pun ada. Kalau Anda buka kitab Penyelam misalnya, juga ada di situ tulis ucapan Musa, ucapan Ibrahim begini, ucapan yang sebelumnya ya kan. Nah, itu ada semua. Siapa yang menyampaikan informasi itu? Dari Allah atau Allah guys, yang Maha Esa, ya kan, yang menyampaikan itu. Bahwa dulu pernah Musa berucap seperti ini. Ada dialog antara Musa dengan ini, ada dialog antara Allah dengan ini, gitu kan? Ada dialog antara Allah dengan Adam misalnya. Nah, hal seperti itu. Jadi ini yang ngerti metodologi ya, nggak ngerti dia bahwa kalau ada dikatakan ini ucapan Musa atau ucapan siapapun itu, ya konsepnya adalah logiknya adalah itu Tuhan yang menyampaikan kepada kita informasi yang ada di masa lampau, ya, yang manusia tidak ketahui. Kenapa? Karena tidak tercatat sejarah mungkin, karena manusia nggak mungkin mencatat semuanya kan. Tentu ada yang kilaf. Contoh kayak percakapan antara Nabi Adam dengan Allah, itu manusia nggak mungkin catat. Nabi Adam, karena waktu itu manusia ada tuh baru Nabi Adam, dan Nabi Adam tuh nggak mungkin terpikir untuk mencatat kejadian itu gitu kan. Nah, jadi Allah yang menyampaikan kepada kita, atau Allah menyampaikan kepada kita informasi tersebut bahwa Adam begini, Adam berkata ini itu gitu. Jadi bukan berarti Adam. Jadi ketika dikatakan Adam berkata, bukan berarti Adam yang nulis kitab itu guys. Paham ya logikanya? Nah, kita paham banget deh. Di dulu ini nggak paham guys tentang logika itu. Ada banyak tentang nama Muhammad di dalam Alkitab. Salah satunya di kitab Kidung Agung yang ditulis oleh Musa katanya. Ini adalah kesalahan besar yang jadi yang kalau ini mengatakan oleh kitab yang ditulis Musa, ini namanya ngawur. Jadi sebenarnya orang-orang ini guys ya menuduh kita ngawur, padahal dia ngawur. Tidak ada UAS mengatakan bahwa kitab itu ditulis Musa, nggak ada. Dia jelas-jelas mengatakan bahwa ini ucapan Musa, dan logika sudah saya sampaikan tadi. Ya, ucapan Musa bukan berarti dia nulis kitab itu, enggak. Tapi yang saya sampaikan tadi, guys, dilakukan oleh UAS ini ya. Jadi kitab Kidung Agung ini adalah tulisan Salomo. Jarak hidup antara Salomo dengan Musa itu sangat jauh. Musa hidup di tahun 1500 sebelum Masehi. Ya, artinya ya Salomo lebih atau Musa lebih dulu ada daripada Salomo. Jadi anggaplah itu kitab ditulis oleh Salomo atau Sulaiman, Nabi Sulaiman kita katakan. Nah, berarti dia menuliskan kitab itu menuliskan tentang ucapan Musa.
Dari mana dia tahu ucapan Musa gitu kan? Dari informasi yang Allah sampaikan kepada dia bahwa dulu Musa ucap seperti ini, berkata seperti ini gitu loh. Ya kan? Sama misalnya kayak di Alkitab juga disebutkan di situ bahwa Adam berkata seperti ini. Kan tidak ada apakah penulis Alkitab itu pernah melihat Adam ngomong gitu kan tidak. Kan dapat informasi dari Tuhan, dari Allah gitu kan. Nah, jadi logika itu tidurnya nggak paham guys. Metodologi seperti itu. Sedangkan Salomo hidup di tahun 900-an. Ya udah bayangkan jarak Adam ke Musa berapa. Jadi kalau dia katakan, jarak Salomo ke Musa berapa ribu tahun, ratus tahun. Loh, jarak antara Yesus atau Nabi Isa atau Nabi Muhammad ke Adam tuh berapa lama? Tapi tetap dimention di Quran, di Alkitab tentang kejadian Adam itu kan. Ucapan-ucapan Adam catat gitu guys. Kenapa? Karena ini bukan masalah tentang waktunya, apakah lama sebentar, tapi siapa yang menginformasikan itu kepada para nabi. Itu. Maka ketika Quran menyampaikan kisah tentang Adam, bisa dipercaya. Kenapa? Jadi bukan masalah waktu, tapi apakah orang ini, nabi ini jujur gitu kan? Dan Nabi Muhammad itu terkenal dengan julukan Al-Amin, orang yang jujur, terpercaya, nggak pernah bohong selama hidupnya. Jadi orang tuh dia bisa dijadikan alasan untuk percaya kepada beliau gitu, dan juga dibuktikan dengan mujizat beliau juga gitu kan. Nah jadi nggak ngerti kalau ada ucapan siapapun itu kayak Nabi Adam yang udah lampau itu, yang manusia pertama itu masih tercatat di Alkitab, di Quran. Bukan masalah waktu, tapi informasi dari siapa diterima oleh. Jadi ketika Salomo menerima informasi dari Tuhan tentang ucapan Musa sebelumnya sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, bahkan sampai ucapan Adam pun beliau terima, ya beliau sampaikan sejarah itu kembali, ya karena itu kan firman Tuhan harus disampaikan. Ini firman Tuhan guys ya, juga berupa selain perintah, larangan, juga berupa informasi yang terjadi di masa lampau. Untuk apa? Agar manusia belajar, agar tahu sejarahnya. Oh ternyata kita tuh diciptakan dari Adam, dari awalnya dari Adam gitu. Oh ternyata dulu Adam tuh adalah penghuni surga. Hal seperti itu guys. Jadi Allah perlu sampaikan itu melalui firman-Nya. Makanya Allah sampaikan informasi itu, dan itu juga dialog terjadi dan segala macam gitu kan. Itu Allah sampaikan. Makanya ini bukan masalah jarak bukan masalah waktu atau perbedaan budaya dan segala macam, bukan. Dari siapa informasi itu Anda terima, itu poinnya. Belum Masehi. Jadi jaraknya sekitar 500-600 tahunan gitu ya. Jauh, dan orang yang berbeda juga, dengan budaya yang berbeda juga pada waktu itu. Jadi bukan penulis Kidung Agung, Pak. Musa itu penulis kitab hukum Musa, kitab Taurat. Jadi ya, Allah tidak pernah mengatakan bahwa ini ditulis oleh Musa. Enggak. Di Juli ini ngawur guys. Dan perlu diingat ya, Taurat itu, hukum Taurat itu adalah berupa loh batu. Bukan Musa yang nulis. Ini Musa itu datang kemana itu, saya lupa kisahnya ya, kurang lebih seperti itu. Lalu Tuhan Allah itu, atau kita sebutnya Allah, itu menurunkan 10 perintah ya, 10 commandment itu di atas sebuah loh batu. Udah terukir di situ. Ini Musa itu tinggal ngambil loh batu dan membawa kepada umatnya dan mengajarkan, ini loh hukum yang Tuhan turunkan untuk kita di atas sebuah loh batu. Jadi itu bukan Musa yang nulis, bukan. Sudah tercetak seperti itu guys, dia terukir seperti itu di atas sebuah loh batu gitu loh. Ini Musa tidak menulis kitabnya sendiri gitu loh. Jadi kayak juga Yesus dikatakan situ ya, oleh karena Injil yang kuberitakan kepada kalian. Berarti Injil itu diberitakan Yesus, tidak tulis Yesus guys, tidak. Injil itu Yesus beritakan. Seperti juga Quran. Nabi Muhammad tidak menulis Quran, enggak. Tapi Nabi Muhammad itu menyampaikan Quran, memberitakan Quran. Jadi seperti Yesus memberitakan Injil, begitu juga dengan Nabi Muhammad itu memberitakan Quran. Begitu juga dengan Nabi Musa memberitakan 10 Ten Commandment atau Taurat, ya sebagian Taurat kepada umatnya. 5 hukum Musa. Jadi itu ya, bukan Kidung Agung. Udah gitu ngaco lagi, ngutip nubuatan Muhammad di dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Ada kata Mahmadim, kata Mahmad. Kalau kita melihat bahasa Ibraninya, sebenarnya kata ini tidak berbunyi Mahmad gitu ya, tapi Mahmad
ada KH di tengah. Jadi MAKHMAD tulisannya, menjadi Mahmad, bukan Mahmad. Nah, seharusnya dia juga menerima. Bentar ya. Ini poinnya adalah gini ya. Itu seharusnya kata itu tidak diterjemahkan, guys. Ya, itu adalah sebuah nama, ya. Nama yang harusnya nggak diterjemahkan. Pertama, kedua, perbedaan antara Mahmad dengan Mahmad itu bukanlah suatu hal yang mendasar. Kenapa? Ini hanya masalah dialektika, ya kan? Seperti contohnya Anda tahu ya, kayak kata-kata apa ya? Jesus gitu kan. Orang bule kan bilangnya Jesus gitu. Kalau kita bacanya sesuai dengan teks Indonesia adalah Jesus. Yesus. Anda tahu tulisan JESUS itu kan kita baca dengan bahasa Indonesia itu adalah Yesus. Tapi orang bule bilangnya Jesus. Jesus gitu kan. Nah, ini hanya masalah dialektika. Orang Ibrani dengan orang Arab itu beda. Tapi poinnya adalah tetap merujuk pada Mahmad atau Mahmadin. Itu adalah suatu nama yang harusnya nggak diterjemahkan gitu. Nah, jadi kita akan lanjutkan videonya, guys. Nubuatan yang lain yang menggunakan kata Mahmad dalam kitab perjanjian lama. Nah, satu lagi ya, ingat ya, karena kata ini bisa terjemahkan, ya kan? Jadi guys, ada kata-kata yang bisa terjemahkan. Nama, di kata-kata ini berupa nama, tapi bisa terjemahkan, gitu kan? Contoh kayak nama orang bule. Nama orang bule itu misalnya kayak siapa ya? Apa nama orang bule yang bisa terjemahkan? Contoh kayak apa ya? Ntar saya ingat guys. Apa nama bule yang bisa terjemahkan gitu kan? Tapi sebenarnya itu nggak boleh diterjemahkan karena nama. Apa ya misalnya? Coba Anda bantu saya guys. Sebentar saya ingat dulu ya. Saya tidak menyiapkan referensi sebelumnya. Jadi ya betul-betul ini murni dari hasil kepala saya. Tapi ada loh guys. Ntar apa ya? Misalnya kayak kayak Queen. Ada nama orang Queen kan? Itu kan dia ratu. Ya kan Queen. Nama orang Queen. Itu tuh Anda bisa terjemahkan nama dia menjadi ratu, nggak bisa. Nama dia tuh memang Queen gitu loh guys. Paham ya? Jadi ketika misalnya ada Mrs. Queen atau apalah misalnya kayak yang lain misalnya kan, kata-kata lain itu nggak bisa diterjemahkan, ya kan? Nah, di mana kita tahu itu nama? Dari konteks ayatnya. Jadi tiap ayat itu beda-beda, paham ya? Misalnya kayak ayat tadi, misalnya kayak ayat Nabi Muhammad, misalnya kayak apa namanya? Atau yang gampangnya kayak kayak Queen tadi, misalnya bahasa Inggrisnya there is a person, a woman named Queen, paham ya? Artinya apa? Ada seorang wanita yang dinamakan Queen. Berarti Queen itu nama. Jangan terjemahkan. Ada di bahasa Indonesia dan ada jadikan seperti ini. Ada seorang wanita yang dinamakan Ratu. Bukan. Tapi bahasanya adalah ada seorang wanita yang dinamakan Queen. Paham ya? Jadi di sini posisi Queen adalah nama. Jangan terjemahkan. Nah ini jadi berbeda ketika bahasa Inggrisnya yang lain. Queen juga tapi yang lain. Ini contoh sederhana guys. Biar ini paham kan. Dan biar Anda paham juga. Misalnya in England ya, we know that ini ada sedikit ngerti bahasa Inggris ya, tapi saya akan terjemahkan. In England or in another monarchy or country with monarchy system, ya, there is a queen and there is a king and a queen. That they are a rule that nation, that country. Nation lah lebih betul ya. They rule that country. Artinya adalah itu nggak bisa ada katakan nama, tapi itu adalah jabatan. Jadi queen artinya jabatan, bukan nama. Maka ketika ada terjemahkan ya terjemahkan menjadi jabatan. Jadi artinya di apa ya tadi kurang lebih seperti ini guys ya. Di negara seperti Inggris atau negara-negara yang dengan sistem monarki kerajaan itu yang memimpin itu adalah raja dan ratu. Jadi ratu itu adalah terjemahan dari queen. Anda harus terjemahkan itu di ratu. Gak bisa ada katakan ada dipimpin oleh raja dan queen, gak diterjemahkan karena queennya adalah jabatan bukan nama. Paham ya?
Jadi tiap kalimat tuh beda esensinya, nggak bisa ada. Oh kalau ini dia apa nggak adalah queen, ini queen juga nggak bisa. Ada queen sebagai jabatan, ada queen sebagai nama. Sama seperti ini. Di kalimat yang tadi di Kidung Agung itu posisinya sebagai nama, jangan terjemahkan. Tapi yang lain itu adalah posisinya bukan nama. Paham? Tergantung konteks kalimatnya, guys. Itu masa ini nggak paham? Ini pelajaran bahasa Indonesia dasar loh. Tentang penggunaan kalimat, di mana kata-kata itu ditempatkan di kalimat gitu loh. Sederhana begitu ya logikanya. Saya akan kasih 2 ayat yang ada kata Mahmadnya. Dan seharusnya UAS dan orang-orang yang suka klaim ada nubuatan kata Mahmad dalam Alkitab yang diartikan sebagai Muhammad, ini juga diterima bahwa ini adalah nubuatan untuk nabinya. Yang pertama, saya mengajak melihat di dalam Ratapan pasal yang kedua, ayat yang keempat. Berbunyi demikian. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Nah, di kalimat ini fungsi Muhammad itu adalah diartikan memang, karena ini bukan nama. Jadi ketika dikatakan ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata, ini memang membunuh segala yang menyenangkan mata harus diartikan. Ini bukanlah suatu nama, guys. Ini membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion gitu loh. Paham ya? Ini bukan nama. Beda, guys. Makanya kita lihat ini konteksnya di kalimat itu, kalimatnya seperti apa gitu. Jadi kata-kata itu bisa berubah kalau ditempatkan di kalimat yang berbeda dan dengan fungsinya jadi apa gitu. Ini pemahaman dasar bahasa Indonesia standar, guys. Yang basic sekali yang diri bahkan nggak paham gitu kan. Di dalam Ratapan 2 ayat 4 ini ada kata Mahmadi dari akar kata Mahmad juga, yaitu artinya. Terus satu lagi yang di tadi itu Kidung Agung itu kan kata dasar Mahmad, itu nama yang diartikan. Yang ini bukan diambil dari akar kata, jadi ini turunannya Mahmadi. Jadi sama kayak gini, guys ya. Kayak misalnya kata queen tadi. Queen itu beda dengan queenie. Paham ya? Queen itu beda dengan queenie. Atau kata misalnya kayak apa ya? Kayak drive beda artinya dengan driver, beda. Drive mengendarai, driver pengendaranya. Ya kan? Kayak juga kayak bahasa Indonesia kayak cangkul dengan menyangkul itu beda. Cangkul itu kata apa namanya? Kata benda, cangkul ya. Menyangkul kata bekerja. Aktif, dicangkul kata kerja pasif. Jadi jangan samakan kata dasar dengan turunan, nggak bisa. Makanya itu juga beda artinya. Paham ya? Dan sekali lagi tadi juga tengok kalimatnya di mana dan posisinya kata itu dalam kalimat di mana. Jadi nggak bisa disamakan. Oh, kata ini harus diartikan di sini sama, di kalimat ini sama, kalimat ini sama, nggak bisa. Misal kalimat pertama, misalnya mengatakan kalau kita ngomong tentang cangkul ya, Budi membeli cangkul di pasar tadi pagi, ya kan? Berarti kata benda cangkul. Kalimat kedua, Anto tadi pagi mencangkul sawahnya. Itu kata kerja. Gak bisa ada samakan, oh ini cangkul dari apa aja udah beda. Ini kata kerja. Menyangkul, ini cuma cangkul. Ya kan? Di kalimat juga kita ketahui, oh ini kata benda. Karena Budi membeli cangkul. Apa yang dibeli? Benda bernama cangkul. Anto menyangkul sawah. Apa yang dicangkul? Sawah. Ya kan? Dia tuh bedanya, guys. Jadi kalau di kata kedua tadi menyangkul tuh posisinya ada di depan kata benda. Menyangkul sawah. Sawah kata benda, menyangkul kata kerja. Jadi cangkulnya tuh digandeng dengan jadi kata kerja pertama menyangkul. Jadi kata kerja dulu baru kata benda. Tapi kalau Budi membeli cangkul, kata kerja dulu membeli baru kata benda. Paham ya? Nah, ini si Lidi nggak paham hal beginian, guys. Menyenangkan atau menyenangkan mata.
Di sini seharusnya UAS juga mengambil ayat ini sebagai nubuatan untuk nabinya ya. Saya kasih ini bocor. Itu Anda, UAS tuh cerdas, pintar ya. Kami ini guys bukan nyombong ya. Kita nih nggak seperti dia yang ya itu tadi. Semuanya diartikan sama, padahal kalimatnya beda. Ini bukan akar kata, ini akar kata, ini turunannya disamakan guys antara akar kata sama turunan. Lalu tiap kalimat tuh peruntukannya beda-beda disamakan juga. Jadi kita tuh UAS tuh nggak seperti pemikiran Anda yang nggak paham tentang tata letak kata dalam kalimat, apakah ini jenisnya adalah kata dasar atau turunan, itu dia nggak paham. UAS paham banget hal gitu. Makanya tidak ada ustadz yang merujuk yang disampaikan dia ini kepada Nabi Muhammad, nggak ada gitu kan. Cuman dia aja gitu yang memaksakan hal seperti itu gitu kan. Padahal nggak masuk akal guys. Tidak metodologis gitu kan, dan tidak kaidah keilmuan. Apa arti di dalam ayat ini? Dalam ayat ini berkata bahwa yang menyenangkan mata itu sekarang dimurkai oleh Allah. Kita bisa membaca judulnya mulai ayat 1 itu situ ya. Murka Allah terhadap Sion. Jadi Muhammad itu dimurkai oleh Allah. Gitu. Mau Pak Ustadz ambil ini. Jadi Muhammad menjadi dimurkai oleh Allah menurut ayat ini. Gimana ini ya? Kemudian yang kedua, saya kasih lagi di dalam Yesaya 64 ayat 11. Saya juga berharap bahwa ayat ini diambil sebagai nubuatan untuk Muhammad. Di sini juga ada kata Mahmadinu, dari akar kata Mahmad juga dalam bahasa Ibrani-nya. Artinya adalah milik yang paling berharga. Jadi milik yang paling berharga bagi orang Israel itu sekarang dihancurkan. Mari kita melihat. Poinnya adalah tadi itu ya. Poinnya adalah itu kita ngomong mengenai Quran, klaim Quran bahwa mengatakan kitab sebelumnya Taurat dan Injil itu menubuatkan tentang datangnya Nabi kemudian yang bernama Nabi Muhammad. Nah maka kita perlu cross check ke kitab Taurat Mazabur yang saat itu ada di dalam Alkitab. Ada nggak klaim itu? Nah tadi temukan kata Muhammad tadi kan, atau Muhammadin gitu kan. Nah, jadi harus itu guys. Jadi ini membuktikan bahwa Quran itu tidak bohong gitu, tidak hoax gitu kan. Quran ini adalah benar adanya. Memang seperti itu. Meskipun Quran katakan itu kitab sudah diubah oleh tangan manusia kita sebelumnya, tapi tetap kita bisa mencocokkan dan memang masih ada yang tersisa guys. Nah yang tersisa itulah yang cocokkan Quran itu adalah suatu hal yang masih asli yang kita yakini itu benar, ya kan? Karena pintar-pintar orang merubah tentu ada yang tertinggal gitu, yang aslinya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-11. Begini bunyinya. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah kata Muhammad Duni apa tadi katanya Muhammad apa gitu kan, itu turunan ya, bukan Muhammad ya, itu kata dasar. Jadi itu merujuk kepada runtuhan. Jadi kita bacakan ya, ini bukan nama guys. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi runtuhan. Ya. Jadi ini memang harus diartikan. Nggak bisa sudah menjadi Muhammad gitu. Nggak bisa diartikan sebagai nama guys. Ya. Masa orang orang yang berasal orang itu jadi dari asal milik orang itu kan nggak gitu. Makanya ini bukan nama. Ini adalah harus diartikan runtuhan. Jadi makanya saya katakan ya, suatu kata itu bisa diterjemahkan kalau dia kalimat cocok. Kalau dia bukan berupa nama, tapi kalau dia berupa nama dan kalimatnya memang menguatkan dia memang nama, itu nggak bisa diterjemahkan. Seperti kata tadi yang Muhammad itu harusnya nggak di Muhammad yang di Kidung tuh nggak usah diterjemahkan guys gitu. Itu kan itu adalah nama. Beda sama yang ini gitu kan. Ini bukan nama, maka harusnya dia memang diterjemahkan. Jadi reruntuhan. Apa milik mereka yang paling indah? Bait suci. Jadi di sini kata Muhammad itu sudah menjadi reruntuhan. Apakah Muhammad menjadi reruntuhan ketika masa kenabian Yesaya?
Tidak semua kata Mahmat di dalam Alkitab itu dipakai untuk menjelaskan mengenai sifat seseorang seperti yang di ya. Bentar, tadi apa tuh? Bukan runtuhan kayaknya. Tunggu. Menjadi reruntuhan. Apa milik? Oh, milik kami yang paling indah, ya. Milik kami yang paling indah itu. Ini adalah milik mereka, gitu, ya kan? Ini sekali lagi ini bukan nama, guys. Ini kalaupun reruntuhan pun bukan nama. Ini kata-kata kalimat ini jelas bukan nama. Baik milik kami yang paling indah yang diartikan adalah yang itu diambil dari terjemahan apa tadi yang kata dasarnya Mamat itu, tapi bukan itu, tapi dari turunannya kan. Jadi itu bukanlah sebuah nama. Itu guys. Mereka yang paling indah bait suci. Jadi di sini kata Mahmat itu sudah menjadi reruntuhan. Apakah Muhammad menjadi reruntuhan ketika masa kenabian Yesaya? Tidak semua kata Mahmat di dalam Alkitab itu dipakai untuk menjelaskan mengenai sifat seseorang seperti yang dipakai di dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Jadi yang dimaksud dalam Kidung Agung 5 ayat 16 tadi itu bukan Muhammad melainkan Salomo. Jadi Salomo lah yang dikatakan di dalam Kidung Agung 5 ayat 6. Itu nubuatan, ya kan? Tapi kata dia itu nulis Salomo. Bagaimana bisa coba? Ya kan? Ngerti nggak maksudnya tuh? Ya kan? Nggak cocok guys, itu nggak cocok di ini ke Salomo, nggak cocok. Kenapa? Karena Musa itu beda sama Salomo. Yang mirip Musa ya, itu ada yang satu lagi tuh yang membahas tentang yang kata Musa ya, akan ada nabi yang mirip sepertiku. Nah, dia Musa tuh nubuatan tentang nabi yang mirip seperti dia. Nah, apakah Salomo mirip seperti Musa? Tidak. Salomo adalah raja. Musa tidak gitu loh, guys. Ingat ya. Lalu Musa itu Ya dari kelahirannya dia punya bapak ibu dan lain sebagainya itu sama kayak Nabi Muhammad gitu. Ya kan? Jadi kemiripan Musa dan Muhammad itu sangat mirip sekali. Bukan, jadi Musa itu lebih mirip Muhammad daripada Musa kepada Salomo, guys. Nah, dalam dua ayat yang saya bacakan tadi itu, dalam Ratapan maupun Yesaya, keterangannya menjadi berbeda. Kalau UAS mau konsisten, seharusnya ini juga diambil sebagai nubuatan nabinya, ataupun para mualaf yang lain ya. Jadi, kalau UAS dan para mualaf itu tetap ngotot kata Mahmadim di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu untuk Muhammad, pertanyaannya adalah, apakah mereka mau mengganti nama Muhammad menjadi Mahmad atau Mahmadim dalam kalimat syahadat? Jadi nanti kalimatnya berubah, ada kata yang berubah di dalamnya Muhammad. Gak bisa begitu. Ingat, itu adalah bahasa Ibrani. Syahadat dalam bahasa Arab. Paham ya? Ini sama kayak gini misalnya, apa ya, misalnya kayak ada tau lah kayak Roger ya, nama Roger itu kalau lapal Inggrisnya Roger, tapi kalau di Indonesia itu kita baca sebagai Roger. Ingat ya, Roger Indonesia, lapal Indonesianya Roger, lafaz dari Inggrisnya adalah Roger. Jadi kalau Anda syahadat itu harus pakai bahasa yang ditentukan. Syahadat itu ya, karena Nabi Muhammad adalah orang Arab, ya pakai lafal Arab. Kan? Mahmad, lafal Arabnya Muhammad. Harus itu, guys. Roger jadi Roger. Paham ya? Atau dibalik deh, ini saya Inggris apa ya? Ini saya referensinya saya agak lupa ingat, guys. Soalnya ada banyak itu kan. Ini lapal yang kalau dibaca nama itu dibaca dalam Inggris beda, di Indonesia beda. Contohnya Roger tadi. Apa lagi saya? Nah, kayak Aldus ya. Kalau main Mobile Legends ya. Kalau Inggrisnya tuh orang bilangnya Aldus. Tapi kalau kita Indonesia kita bilang Aldous gitu. Apa lagi misalnya? Apa ya?
Ya yang lain lah guys, yang kayak gitulah kan. Apa misalnya kayak Guinevere atau Jennifer gitu kan, yang karakter Mobile Legends yang Guinevere tulisannya kan. Indonesia bacanya Guinevere. Kalau bisa mungkin Jennifer atau Jennifer gitu kan. Jadi beda guys. Jadi tetap kita harus pakai ini. Kalau syahadat itu kan dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab dan Indonesia kalau terjemahkan. Kan bukan bahasa Ibrani. Jadi asyhadu alla ilaha illallah ya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu Arabnya. Ya kan? Nah, kalau Indonesia adalah ya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah itu hambanya atau utusannya atau nabinya gitu. Nah, kita kan tidak ucap syahadat dalam bahasa Ibrani gitu loh. Paham ya? Jadi di Juli ini nggak paham, dia mengganti-ganti senanya aja gitu loh. Paham ya? Jadi kayak Quran juga. Quran itu jelas itu kan dalam bahasa Arab, ya kan? Dia kayak orang ini memang bebas orang nih. Jadi Yesus memberitakan Injil itu pakai bahasa Ibrani atau Aramaik gitu kan? Bahasa Yesus yang Yesus gunakan percakapan sehari-hari, bahasa Aramaik. Tapi mereka senaknya membaca kitab itu dalam bahasa setempat. Ada bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Filipina gitu kan. Bahasa-bahasa Melayu dan lain sebagainya. Coba. Kalau kita konsisten bahasa Arab, kita bacakan dia bahasa Arab. Artinya hanya sebagai kita baca dalam artian kita lisankan. Itu hanya untuk ini artinya gitu loh. Jadi kita konsisten gitu. Makanya Quran itu terpelihara karena kita diturunkan dalam bahasa Arab, ya kita juga baca dalam bahasa Arab. Kalau mereka tidak. Yesus memberitakan dalam Injil dalam bahasa Aramaik tapi ditulis dalam bahasa Yunani. Ditulis dalam bahasa dan lain sebagainya, bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Gimana bisa kita terjaga asliannya gitu kan? Yang ditulis terjemahannya. Sama kayak misalnya ya kita itu yang kasus nama yang harusnya nggak diterjemahkan. Itulah kacaunya guys. Makanya tetap perlu ada yang asli. Nah kita tidak mempunyai itu. Alkitab itu hanya langsung dari Yunani dan terjemahan yang lain. Kan tidak. Memang dari Arab memang terjaga guys. Memang Muslim Yunani menghafal dan membaca dalam bahasa Arab. Terjemahan itu hanya bantuan gitu. Di Muslim itu tidak ada mengaji kayak kita harusnya kan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada Muslim yang ngaji mengatakan aku berlindung dari godaan setan kutuk gitu kan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih banyak. Enggak ada guys. Ngaji tetap auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada yang ngajinya segala puji bagi Allah, enggak ada. Itu hanya cukup dalam hati dibaca sebagai kita tahu ini artinya gini gitu loh guys. Jadi sekali lagi ya. Jadi nggak bisa. Anda mau mengubah syahadat dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengganti menjadi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini berarti mencampur antara syahadat Arab dengan bahasa Ibrani. Nggak matching guys. Paham nggak logikanya? Atau dalam bahasa Indonesia, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Karena dari bahasa Arab itu itu diartikan sebagai Nabi Muhammad. Ya, sesuai dengan itu. Bukan diartikan ya, lebih dilafalkan seperti itu dalam versi Arabnya. Ya kan? Jadi harus paham itu guys. Jadi jangan mencampur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia dengan bahasa Ibrani. Enggak bisa. Jadi syahadat itu tetaplah harus dalam bahasa originalnya yaitu bahasa Arab dan kalau tergantung tempat Anda disambung dengan bahasa lokal Indonesia ya dalam bahasa Indonesia juga selain bahasa Arab gitu guys. Ya, bukan dalam bahasa Ibrani gitu loh. Bukan dalam lafaz Ibrani nama orang itu. Jadi Muhammad atau Mahdi, maukah demikian? Karena dia nggak paham itu poinnya guys. Boleh mirip-mirip ya, tapi belum tentu itu adalah orang yang sama. Sama seperti dengan Naruto dan Naruto. Nah, hampir mirip-mirip sih kata ini. Yang satu Naruto adalah tokoh. Maka tengok konteks kalimatnya, ya kan? Itu poinnya. Tengok konteks kalimatnya. Nah, lalu Naruto dengan Naruto itu beda guys. Nggak sama kayak Muhammad dengan Muhammad. Itu beda sekali, ya. Kenapa saya katakan ya? Karena gini, ya, yang satu itu adalah bahasa Ibrani, yang satu itu adalah bahasa Arab.
gitu kan. Sama bahasa Indonesia kalau Muhammad gitu. Poinnya adalah orang yang sama, nama sama. Memang merujuk ke situ. Cuman lafalnya Muhammad itu dalam bahasa Ibrani apa? Tapi kalau Naruto sama Naruto itu bukan lafal orang yang sama. Naruto itu bukan dibaca Naruto dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kan, Naruto itu kan bahasa Inggris kan Naruto tetap. Bahasa Indonesia Naruto juga. Kenapa Anda ubah jadi Naruto? Ini baru beda orang. Naruto beda orang. Karena ya beda sama kayak tadi. Lafal Arabnya adalah Muhammad. Lafal Ibrani adalah Mahmad, gitu kan? Mahmad, lafal Ibrani ya. Tetap itu merujuk pada orang sama, gitu. Tapi kalau Naruto sama Naruto ya beda jauh, nggak bisa samakan, gitu loh. Karena ini bukan masalah lafal lagi. Jadi Naruto sama Naruto itu bukan lafal lagi. Lafal itu kayak Roger tadi, ya kan? Di kalau lafal Inggrisnya adalah Roger. Lafal Inggrisnya adalah Roger. Paham ya? Orang yang sama gitu. Jadi sekali lagi ini nggak paham tentang hal seperti ini, guys. Animasi Jepang, yang satunya adalah Naruto. Tetangga saya orang Jawa, istrinya 5. Kok 5 ya? 4. Jadi berbeda lah ya. Naruto dengan Naruto. Nah ini dia secara nggak sadar secara sadar alasannya. Ini dia lagi menyinggung nih poligami, ya kan? Mengejek poligami, guys, gitu kan? Apa urgensinya dia mengatakan Naruto tetangga saya istrinya 5, 4 gitu? Coba kita tahu ini motifnya. Ini nggak mungkin nggak sengaja. Ini sengaja, guys. Ini mengejek poligami. Kalau anda paham ya, tentang apa motif orang ya, ini dia nggak mungkin tanpa maksud ngomong seperti itu ya. Naruto isinya 5 4 gitu kan, karena dia tahu batasan dalam Islam itu istri itu nggak boleh lebih dari 4. Makanya 5 4. Kenapa bisa tepat coba? Kenapa bisa tepat? Kenapa nggak Naruto itu isinya 3? Kenapa nggak 2? Kenapa masih 4? Coba paham nggak maksud saya? Jadi guys, ini di sela-sela video dia bahkan sempat mengejek, guys. Mengejek lah tentang poligami gitu. Itu sangat menyedihkan, guys. Jadi orang-orang seperti ini ya, kontennya betul-betul ya inilah, nggak berbobot gitu kan. Banyak dia bilang katakan orang lain ngawur, padahal dia ngawur, pakai mengejek poligami lah segala lah gitu kan. Kalau Anda nggak setuju sama poligami silakan gitu kan. Faktanya nabi-nabi dalam Alkitab itu poligami. Daud isinya berapa, Salomo isi berapa, Abraham isi berapa gitu kan. Dan tidak ada Tuhan mengecam mereka karena mereka poligami, nggak ada. Oh Daud, kamu salah dosa karena kamu poligami, istri banyak, nggak ada. Itu hanya ada dalam halu mereka aja, guys. Suatu yang tidak Tuhan salahkan, tidak Tuhan sebut itu salah, mereka anggap itu salah. Dan itu memang terbukti waktu debat itu kan ditanyakan. Jadi salah itu. Ada di debat orang luar, guys ya, di speaker corner itu ya, di Inggris atau di mana itu. Kan ada tuh orang-orang kita tuh yang buka tempat untuk tempat itu dirancang untuk debat itu. Boleh ngobrol pada saya boleh di tempat itu. Namanya speaker corner kan di Inggris dulu. Kalau tempat lain juga sama kan tempatnya namanya. Tapi di Inggris yang paling banyak, guys. Namanya itu adalah speaker corner alias sudut untuk tempat kita tuh ngomong bebas gitu. Ya kita tuh bisa berdebat karena ngomongnya bebas. Ada orang nggak setuju ya debat kita. Jadi itu tanyakan. Tidak ada Tuhan itu mengecam nabi-nabi yang poligami di Alkitab. Berarti nabi itu salah kata mereka. Padahal Tuhan tidak mengecam. Disitulah mereka tuh nggak bisa berpikir, guys. Tuhan tidak menyalahkan, mereka salahkan. Karena mereka nggak tahu. Nabi-nabi itu tidak salah mereka poligami. Nggak ada salah di situ. Yang salah adalah Anda pandai-pandai mengatakan itu salah. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan itu salah, gitu loh, guys. Adalah dua pribadi yang berbeda, satu tokoh kartun, satu di dunia nyata. Sama dengan Mahmad atau Mahmadin dengan Muhammad. Meskipun ini bukan satu tokoh kartun, satu dunia nyata, nggak sama-sama dunia nyata. Ini nubuatan tentang orang dunia nyata. Dan Nabi Muhammad adalah orang dunia nyata juga. Jadi dia nggak bisa membandingkan Naruto dengan Naruto, nggak bisa, guys. Dan jangan salah ya, Naruto juga ada orang tentunya yang bisa menamainya seperti itu. Dan saya yakin ada. Karena orang-orang sekarang kan mulai aneh-aneh. Ada yang ngasih anaknya namanya ya macam-macam lah gitu kan. Tokoh kartun gitu kan. Tokoh-tokoh fiksi ada.
Jadi jangan katakan pertama analoginya sudah beda kartun dibandingkan dengan dunia nyata, ya kan? Lalu seakan-akan kata apa nama Naruto itu hanya ada dalam komik. Udah ada make nama-nama itu kan? Karena orang biasa itu karena orang memakai menamakan anaknya dengan tokoh idolanya gitu guys. Yang walaupun itu kartun atau fiksi gitu kan. Sama-sama emak belum tentu itu adalah orang yang sama, meskipun juga Ustadz Abdul Somad. Nah, tapi anggaplah anggap tuh beda Muhammad dengan Mahmad, tapi tetap lebih dekat dibandingkan dengan Salomo. Paham ya logikanya ya? Coba anda bayangkan ya, kayak Roger dengan Roger itu lebih dekat daripada Salomo gitu loh. Mahmad dengan Muhammad lebih dekat, lebih mirip dibandingkan dengan Mahmad dengan Salomo. Kalau dia bisa menisbahkan itu kepada Salomo, ya kan? Masa dia dengan logika yang sama dia pakai bilang tadi, kenapa itu asumsinya dia juga sudah bisa dong, ya kan? Kalau dia bisa menisbahkan kata Mahmad dengan Salomo, berarti kita lebih bisa dong, lebih bisa dan lebih real, lebih dekat mengartikan itu menyamakan Muhammad dengan Nabi Muhammad guys gitu loh. Belum tentu juga sama dengan Mahmad, begitu loh ya. Demikian dari saya, semoga ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, salam waras. Ini bukan jadi berkat dan bukan jadi salam waras, ini menjadi salam tidak waras karena Anda ngawur gitu. Kenapa saya katakan ini tidak waras? Karena orang waras mana yang menuduh orang yang ngawur padahal dia yang ngawur guys. Itulah suatu bentuk ketidakwarasan itu kan. Ini salam waras tapi dia sebenarnya tidak waras itu. Ini bukan maksud menghina ya, tapi saya menyampaikan fakta yang ada. Pertama, dia tidak mengerti, tidak paham atau tidak menyimak dengan baik ucapan Uwas. Uwas tidak pernah mengatakan bahwa itulah kitab Iblis Musa. Uwas saya mengatakan itu ucapan Musa dan saya sudah kasihkan tadi metodologinya kan. Kenapa bisa begitu, gitu kan? Nah, jadi dan lainnya gitu. Jadi ya gitulah kita. Jadi yang terbukti ngawur bukan Uwas ya. Uwas keren, ilmuannya bagus gitu kan. Yang terbukti ngawur adalah di Juli. Dan dengan yang tadi saya terangkan tuh terbuktilah dia ngawur guys. Dia nggak ngerti metodologi, nggak ngerti pemakaian bahasa, penempatan bahasa dalam kalimat, ada bahasa kata dasar, turunan dan segala macam dia nggak paham guys. Jadi dia menyamakan semuanya. Jadi kalau ini harus dipakai di sini nggak bisa tengok kasusnya gitu kan. Kalau dia nggak peduli kasus dipakai semuanya guys. Ya mana mau Uwas kan, Uwas itu cerdas, nggak seperti dia yang memaksakan sesuatu yang tidak matching guys. Lalu analogi tadi kan Naruto dengan Naruto, ya beda dengan Mahmad dengan Muhammad tuh beda guys. Ya kan? Mahmad itu tokoh nyata, Muhammad tokoh nyata, hanya beda dialek Ibrani sama dialek Arab. Naruto itu bukan dialek Jepang, bukan dialek Inggris, ya kan? Naruto Indonesia juga baca Naruto gitu loh. Ini sama dialek Inggris mau dialek Indonesia tetap Naruto gitu ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.